Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian kitab tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini dengan pembacaan umul kitab Lanatus Sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislahum ra'yal ain wallahu yu'ayyidu bin nasrihi may yasha. Wallahu yu'ayyidu bin nasrihi may yasha. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Ya. Qul lil ladzina kafaru. Kul ngucapa sira Muhammad lil ladzina maring wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Hum yahudu bani Qainuqain. Kalau dalam tafsir Syekh Nawawi dikatakan orang-orang yang kafir ini maksudnya adalah Yahudi Bani Qainuqa yang ada di Madinah. Satu gelabuna bakal misalnya ini bisa pendek. Akannya akan dalam waktu yang pendek. Kalau saufa itu akannya akan datang jauh. Kalau sa itu akan dalam waktu yang pendek ya. Sin. Satu glabuna an qaribin fid dunya. Waqad saddaqallahu ta'ala wa'dahu biqadli bani Quraidota. Faqad qatala minhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi wahidi sittati mi'atin jama'ahum fi suki bani Qainuqain. Ya. Satu gelabuna bakal dikalahno sapa sira kabeh. Watuh syaruna lan digiring sapa sira kabeh ila jahannama maring neraka jahanam. Ini ada dua hal. Ya. Hei Yahudi Bain Qainuqa, kalian itu akan dikalahkan dalam waktu dekat di dunia. Satu gelabuna ya. Akannya akan pada waktu dunia itu pakai sin tanwin. Tapi kalau pakai saufa nanti di akhirat bakal. Kalian bakal masuk. Watu syaruna. Jadi ketika di dunia orang-orang kafir itu akan dikalahkan. Dan ketika di akhirat watu syaruna ila jahannam. Nanti arah digiring kalian kepada neraka jahanam. Jadi itu ganjarannya kepada kalian. Ya. Ganjaran kepada kalian itu tempat tinggalnya wabi salmihati lan babi salmihatu lan sa ele-ele almihatu opo tempat ayunan, tempat tinggal mihat. Kalau sudah sejelek-jeleknya tempat ya gimana lagi? Neraka jahanam udah panas ya.
Sudah panas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Disiksa, dihancurkan tubuhnya, disiksa lagi, kembali lagi, dihancurkan lagi, terus menerus. Jadi kalau sebelumnya cerita Ali Fir'aun, ya, Fir'aun dan punggawa-punggawanya yang luar biasa, yang otoriter, yang menakutkan bagi semua, seluruh warga Mesir pada saat itu. Yang namanya sudah kekuasaan, kapan saja dia bisa membunuh. Fir'aun adalah raja yang perkasa. Tapi toh demikian, Fir'aun tetap dikalahkan. Tetap akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Ternyata rezim otoriter yang dahsyat, yang menakutkan, yang menggurita, ketakutan orang kepadanya suatu saat akan jatuh. Yang menjatuhkan siapa? Yang mengalahkan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya ini ke Fir'aun, ke orang kafir juga sama. Ya. Tapi ke tidak hanya pada saat di dunia dijatuhkan, dikalahkan, tapi di akhirat juga kalah, digiring ke neraka jahanam. Jadi kalahnya dua kali, kalah di dunia dan kalah di akhirat. Siapa yang mengalahkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah itu mutlak, absolut. Nah, Fir'aun saja mendapatkan siksa duniawi dan ukhrawi. Siksa duniawinya dikalahkan oleh Allah, kalah dengan Nabi Musa. Siksa ukhrawinya ya jelas masuk neraka. Nih, karena sebelumnya cerita orang kafir, kadak bi ali Fir'aun sebelumnya tadi itu. Dan juga orang-orang kafir yang lain. Ceritanya begitu. Nah, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Qad kana temen ana lakum iku kedue sira kabeh ayatun apa tondo. Alamat tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi fi'ataini ing dalam dua kelompok. Dua firqah iltaqota kang bertempur, bertemu dalam keadaan bertempur perang. Sopo fi'ataini. Ini salah satu tanda alamat kenabian Nabi Muhammad itu loh. Berapa itu? Ada dua kelompok. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, fi'atun utawi satu kelompok, tuqatilu iku perang, memerangi sapa fi sabilillah ing dalam jalannya Allah. Satu kelompok perang atas nama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kapan itu? Dalam perang Badar pada abad kedua Hijriah. Tempuk. Satu kelompok itu adalah orang Islam yang berperang di jalan Allah. Wa ukhra utawi kang liya, kelompok kang liya kafiratun iku wong kang kafir. Kafir. Wa ukhra kafiratun billahi wa rasuli wa kanu tis'ami'atin wa khamsina rajulan. Jumlahnya ada 950 laki-laki. Yaronahum mislaihim ro'yal aini. Yaronahum podo ningali sapa kafiratun hum ing fi'atun tuqatilu fi sabilillah mislahim ing dua kali lipatnya, ing dua kali padane kafirah. Dia ada perang, jumlah orang ada dua kelompok, kelompok muslim, kelompok kafir.
Jumlah kelompok kafir itu 950 orang perang. Prajuritnya ada 950. Nah, kelompok orang-orang kafir itu melihat jumlah orang muslim yang berperang di jalan Allah tadi itu mislaihim ro'yal ain. 2 kali lipatnya dari tentara mereka. Jadi ya kurang lebih berapa? 2000 alfain. Ya. Ro'yal aini kelawan peninggal moto. Dilihat secara kasat mata, ya kurang lebih takriban min alfaini. Jadi 950 kali 2 kan sudah 1.900. Ya kalau dibulatkan 2.000. Ya kurang lebih 2.000. Jadi orang-orang kafir melihat orang-orang muslim yang berperang pada saat itu jumlahnya berapa? Kelihatannya orang muslim itu 2.000. Orang kafir itu 950. Padahal berapa sesungguhnya jumlah orang muslim itu? Jumlah orang muslim adalah 313. Dalam perang Badar itu jumlahnya 313. Nah, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Wallahu ta'i Allah yu'ayyidu iku nguatake sinten Allah. Binasri kelawan pertolongane Allah. Man ing wong yasha'u kang kersa sinten Allah ing man. Wallahu ta'ala ya ayidu iku nguatake sinten Allah binasri kelawan pertolongane Allah. Man ing wong yasha'u kang kersa sinten Allah. Ya, meskipun tidak ada sebab tiba-tiba dimenangkan. Bayangkan 313 lawan 950. Berarti 1 lawan 3 orang. Tapi menang dalam perang Badar. Kenapa? Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Ada pertolongan Allah di situ. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika sak temene iku ing dalam mengkono-mengkono pertolongane Allah di dalam perang Badar. La'ibratan apa temen apa ibrah petunjuk teladan liulil absari maring ulil absar, orang-orang yang punya aili dawil ukuli, orang-orang yang punya akal. Ulil absar itu bisa lidawil ukuli kalau Syekh Nawawi Al-Banten. Kalau para ahli tafsir yang lain mengatakan ulil absar itu orang yang punya pandangan mata telanjang. Absar. Jadi pandangan matanya pandangan mata telanjang. Kalau dalam filsafat itu yang empiris, lihat itu secara empiris. Kok bisa 313 lawan 950 yang menang kok 313. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah di situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi kelompok yang 950 tadi itu melihat kekuatan lawan yang 313 seolah-olah jumlahnya 2.000 orang. 2 kali lipatnya orang-orang kafir. Dan berkat pertolongan Allah di situ bisa menang. Ini namanya ulil absor. Orang-orang yang punya pandangan mata telanjang. Ya empiris. Kalau orang-orang yang punya pandangan hati, ya, ulil basoir, basiroh, ya, basoir. Itu orang-orang yang punya pandangan mata hati. Jadi yang bergerak adalah, yang digerakkan adalah mata hatinya, bukan mata telanjangnya. Ini orang-orang yang ahli tasawuf disebut dengan ulil basoir. Ulil basoir. Yuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minat dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zina dijadikan perhiasan, dijadikan keindahan linasi maring menungso. Apa hubus syahwati, apa demen kesenangan-kesenangan. Minan nisa'i sangka pira-pira
wadon. Wal banina lan pira-pira anak. Wal qanatiril muqantarati. Harta yang tidak terbilang, harta yang banyak, al muqantarati dan dilipat gandakan. Banyak masih dilipat gandakan ya dunia itu. Ya udah beginilah. Ada orang punya sawah berhektar-hektar, ratusan hektar. Ya. Ada gedung, ada mall, ada semacam-macam itu. Udah. Ya ini hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarabi minad dahabi sangka emas wal fiddati lan perak wal khaili lan kuda al musawamati kang dipilih, kuda pilihan. Kudanya bagus-bagus, putih, gagah. Wal an'ami lan pira-pira binatang ternak wal harsi lan sawah. Sawah yang berhektar-hektar, perkebunan sawit, macam-macam. Ya begitu. Itu namanya zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal mars wal hars. Cerita ini. Ini cerita. Ceritanya begitu. Ceritanya kalau kamu di dunia, masuk dunia ini loh. Ada zuyina linnasi hubus syahwat. Wallahu indahu husnul ma'abi. Wallahu tawi Allah indahu ing dalam sisine wong husnul ma'abi iku tempat kembali yang baik. Husnul ma'ab. Tempat kembalinya paling baik gak kemana-mana. Tapi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kul unabbi'ukum bi khairim min dalikum. Kul katakanlah wahai Muhammad. Wahai Muhammad, orang yang paling mulianya makhluk. Unabbi'ukum bakal ngandani ngabari sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwih bagus min dalikum sangka mengkono-mengkono zinatud dunya. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh berkata kepada umat Islam, orang-orang mukmin. Aku akan katakan kamu, tadi ada zinatud dunya, ada perhiasan dunia, ada yang indah-indah di dunia. Ya. Tapi akan saya kabari kalian semua orang-orang mukmin yang lebih baik dari zinat dunia. Apa itu? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatum wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Ini ya. Lilladzina taqau orang-orang kang padha beriman. Lilladzina taqau iku kedue wong kang padha bertakwa. Lilladzina iku kedue pira-pira wong attaqau kang padha bertakwa. Sapa alladzina inda rabbihim ing dalem sandinge di sisi Tuhan mereka jannatun utawi pira-pira surga tajri kang lumaku mintah dia sangka ngisori jannah al anharu apa pira-pira sungai. Bagi orang-orang bertakwa besok di sisi Tuhannya itu ada surga di mana di bawahnya ada sungai mengalir. Sungai mengalir dan khalidina fiha kang khalidina hale langgeng sapa alladzina taqau fiha ing dalam
jannah. Mereka akan di situ selamanya. Ai mukimina fil jannati la yamutuna wa la yakhruju minha. Selama-lamanya menjadi penduduk tetapnya surga. Ini citizen kan sekarang ya, penduduk negara, warga negara Indonesia selama-lamanya. Ya, kalau sampai mati ya sampai matinya. Tapi kalau di surga nggak ada matinya, nggak bisa mati, terus nggak keluar dari surga, ada di situ selama lamanya. Wa azwajum mutahharatun lan pira-pira bojo mutahharatun kang disucikno. Mereka dianugerahi pasangan-pasangan yang disucikan. Kalau dalam tafsirnya muhadzabatun minal haidi wan nifasi. Ya, enggak ada haid nifasnya. Kok bisa ya? Bisa. Allah Maha Kuasa. Wa azwajum mutahharatun. Jadi orang-orang yang bertakwa dapat surga, kemudian dapat yang mendapat surga yang dia abadi di sana, mendapat azwajum mutahharah, waridwanun minallahi. Waridwanun lan keridoan minallahi sangka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu utawi Allah Subhanahu wa taala basirun iku dat kang moho melihat bil ibadi kelawan piro-piro hamba. Allah Maha melihat dengan para hambanya. Wallahu basirun bil ibad. Jadi tadi cerita dunia itu loh. Wah, ini kalau kita lihat dunia di situ ada permainan, ada hotel, ada kemewahan, ada kesenangan, ada hiburan, ada ini dan itu. Ada kekayaan, ada mobil paling bagus, ada pesawat, ada macam-macam disebutkan. Tadi cukup dikatakan yuyinalin nasi hubbus syahwati minan nisa dan seterusnya. Ada perempuan, ada anak-anak, ada macam-macam yang tadi disebutkan. Ternyata itu kalah dengan janji untuk orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqo inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Kalah dengan orang-orang bertakwa. Enggak ada apa-apanya. Itu paling banter tadi saya sebut 1,5 jam ukuran akhirat. Bandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya itu, enggak ada apa-apanya kan. Makanya berbahagialah orang-orang yang takwa, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak melihat profesi. Profesi yang dianggap rendah oleh manusia bisa jadi di mata Allah seseorang yang melakukan profesi itu bisa lebih bertakwa daripada orang yang profesinya kelihatan mulia di sisi manusia. Tidak ada batasan bertakwa itu laki-laki lebih bertakwa daripada perempuan, juga tidak. Ya, semua punya hak yang sama untuk menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang hari-harinya dihabiskan untuk menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.